Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Selamat pagi untuk semuanya. Alhamdulillah bergabung lagi di live-nya Khalid Sport 12.1 dengan Bos Kecil 14. Nah, nggak terasa udah hari Senin. Alhamdulillah tanggal 24 ya. Dan sesuai dengan tagline saya untuk besok, yaitu prediksi Timnas Indonesia versus Bahrain. Nah, saya akan bahas prediksi dan keseruan-keseruan lainnya, oke? Terima kasih banyak yang sudah follow, terima kasih banyak yang sudah mengikuti, terima kasih banyak yang sudah menonton live saya dan terutama menyukai live saya dan menyukai status updatean saya yang ada di TikTok. Terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Tanpa kalian semuanya ini tak akan sampai detik ini. Terima kasih banyak, terima kasih dan terima kasih. Oke. Nah, di pembahasan kali ini yaitu prediksi Timnas Indonesia versus Bahrain yang insya Allah akan digelar itu esok hari. Jadi tanggal 25 di hari Selasa jam 20.45. Jadi yang habis terawih bisa nonton gitu kan langsung atau yang nonton langsung di GBK kan, besok kan kita mainnya di GBK nih. Lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini mempertemukan Indonesia versus Bahrain, yang dimana kita sudah bertandang ke Bahrain terlebih dahulu. Oke. Nah, apa saja nanti pembahasannya dan keseruannya, simak terus live saya. Langsung saja kita masuk dan terima kasih banyak yang sudah bergabung. Alhamdulillah, selamat pagi untuk kalian semuanya. Marhaban ya Ramadan ya. Dan bagi yang tidak menjalankan bulan puasa ini, atau lagi sakit, atau lagi gak bisa menjalankan puasa, semoga lekas sehat dan lekas sembuh ya. Dan bagi yang menjalankan bulan puasa atau Ramadan kali ini, semoga dimudahkan banyak hal, berkah, dan selalu dimudahkan rezekinya, sehatkan badannya, amin. Dan bagi yang tidak menjalankan, selamat pagi, mudah-mudahan kalian sehat walafiat dan rezekinya lancar, amin ya robbal alamin gitu. Oke. Nah, oke, sudah saatnya kita lupakan pertandingan yang kemarin ya. Pasti banyak yang kecewa karena kita flashback untuk menghadapi Australia yang kita main di tandang Australia. Itu kita kalah telak 5-1. Nah, 5-1 ini adalah kekalahan timnas yang luar biasa ya di kualifikasi ini, agak terlalu besar juga gitu. Dan ini menjadikan Australia langsung ke peringkat 2 dengan nyaman ya, dengan 10 poin gitu. Ya, semoga kita kedepannya bisa mendapatkan hasil-hasil yang bagus gitu. Debut yang kurang bagus untuk Patrick Kluivert sebagai kepala pelatih dari Timnas Indonesia. Nah, kemarin dibantai 5-1 dengan komposisi pemain yang menurut saya cukup luar biasa bagus ya. Tapi itulah pertandingan, itulah bola, kita sudah jelas-jelas kalah 5-1. Nah, apapun hasilnya, kita tetap dukung Timnas Indonesia. Maupun kalah maupun menang, tetap kita dukung. Kita satukan asa untuk kita mendukung Timnas Indonesia. Meskipun kita mampu mencetak gol saat lawan Australia, namun itu tidak merubah hasil pertandingan. Bahkan kita benar-benar kalah telak gitu. Sedih sih, sebenarnya saya sedih banget gitu ya. Dibilang sedih ya sedih ya kan. Kekalahan ini adalah kekalahan yang luar biasa di kualifikasi di tangan Patrick Kluivert. Ya, semoga saja kita mampu memberikan hal yang terbaik Timnas Indonesia dan kita mampu mendapatkan poin penuh di kandang sendiri itu. Dihadiri seluruh banyak supporter yang harusnya menambah effort atau menambah semangat dari Timnas Garuda sendiri. Gitu aja sih. Kemarin banyak yang berspekulasi untuk yang pas lagi lawan Australia. Ini kita masih flashback sedikit ya tentang Australia versus Indonesia kemarin.
harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, pertandingan ini, pertandingan itu, menggemaknya di stadion dengan sebutan nama Sintayong. Tapi tidak tutup kemungkinan kita memang sudah harus menatap masa depan lagi kan, karena kan Sintayong ini sudah jelas-jelas udah nggak megang lagi dan dipegang oleh Patrick Kluivert. Bagaimanapun kita harus tetap mendukung siapapun pelatihnya, maupun Sintayong kemarin tetap kita dukung, dan Patrick Kluivert kita tetap dukung dengan jajaran-jajarannya gitu. Saya salut sih dengan dengan Sintayong sih, walaupun kalah, tetap kemarin tuh memberikan statement kita masih ada 2 pertandingan, masih ada pertandingan lainnya, insya Allah kita harus ngambil poin gitu. Jadi nggak yang harus kayak gini nih, enggak. Tapi keren banget sih Sintayong, keren. Sudah dibentuk, udah dipegang Sintayong tuh hampir 4-5 tahun ya, 5 tahun bahkan gitu. Pertandingan awal memang kita seri, tapi di pertandingan kedua ini kita harus mengakui keunggulan dari tim Australia gitu, yang bermain dominan. Meskipun ball possession-nya kita menang, gak tutup kemungkinan kita tuh jebolannya parah loh gitu. Ada yang gini, ball possession-nya oke loh, ya benar, tapi hasil akhir itu ya kadang-kadang kita harus membutuhkan gol gitu kan. Kecuali memang kita tidak kalah gitu kan, kita taunya ya menang, kita udah main bagus, itu udah jadi aspek banget gitu. Itu sih menurut saya yang kemarin Australia versus Indonesia. Bahkan saya pribadi aja kemarin pas kita itu ngobrol, ya berdoa untuk timnas kita memang harusnya menang kan, karena Australia kan banyak yang banyak yang cedera juga gitu, banyak yang pemain baru yang baru bergabung juga gitu. Itu aja sih. Kita lanjut ya. Oke, kita lupakan Australia versus Indonesia kemarin. Yang pasti kalian semua juga kecewa karena kita kalah gitu. Ayo, kita waktunya udah bangkit, udah jadiin pelajaran untuk timnas Indonesia. di pertandingan berikutnya kita ketemu dengan Bahrain, yang dimana pertandingan 10 Oktober 2024 waktu itu kita seri ya, 2-2, harusnya sih menang, harusnya. Cuman ada cumannya gitu kan, tambahan waktu yang harusnya sudah selesai tapi masih ditiup gitu ya, mau gimana, belum ditiup juga, akhirnya kita kejebolan di menit-menit akhir itu, jadi 2-2. Bertanding di kandang sendiri di Stadion Gelora Bung Karno, harusnya kita harus benar-benar bisa menang. Kenapa? 3 poin wajib ini harus wajib, benar-benar wajib. 3 poin penuh ini harus wajib. Posisi kita ini udah ada di peringkat 4 gitu, di bawah Arab Saudi yang kemarin menang lawan China gitu. Dan untuk ini ya, maksudnya tanpa mengecilkan Indonesia itu sendiri atau tim-tim lain, kita untuk masuk ke peringkat 2 udah agak sulit gitu, agak sulit. Kita menunggu Australia kalah, Arab Saudi kalah gitu kan. Kita untuk posisi peringkat 2 itu udah dibilang sulit, memang agak sulit gitu. Tapi kalau zona playoff di posisi peringkat 3 dan 4, insya Allah kita masih ada asa. Ya, semoga pertandingan besok lawan Bahrain ini kita menang dan mampu mendapatkan 3 poin gitu. Kalaupun kita nggak dapat 3 poin, setidaknya jangan sampai kehilangan poin lagi gitu. Ini ada pertandingan kedua Patrick Kluivert sejak menangani timnas Indonesia. Dan kualifikasi ini adalah acuan untuk kita sebagai masyarakat Indonesia ini, pengen selalu melihat perkembangan timnas Indonesia ini sampai mana gitu kan. Bahrain yang kemarin baru saja juga kalah 2-0 oleh Jepang gitu kan, datang dengan kekuatan penuh. Ya, kita lihat saja nanti coach dari timnas Indonesia apakah ada perubahan yang signifikan atau masih mempertahankan pemain-pemain yang kemarin gitu. Berharapnya kita harus menang gitu kan, apalagi kita sudah nanti di timnas di Indonesia ini banyak yang nonton kan, banyak yang nonton langsung di stadion gitu.
Besok Selasa jam 20.45 waktu Indonesia bagian barat. Terus disiarkan langsung di televisi swasta Indonesia atau televisi yang ada di Indonesia gitu. Ada dua channel gitu. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih lawan Bahrain versus Indonesia besok nih? Kita nih benar-benar habis disakitin ya kan, kalah, dan jeda waktu juga kita udah mulai berlatih juga kemarin. Feeling sih insya Allah bisa ngambil poin gitu kan, apalagi kita pernah menghadapi kan di leg pertama di 10 Oktober 2024 itu kita kalah, kita seri 2-2 gitu. Jadi ya acuan inilah yang menjadi modal penting ya kan. Kita harus bisa mengungguli dari yang namanya Bahrain ataupun China gitu. Ya kita ini poinnya sama, cuman kita menang ini aja, kejebolannya aja, sama selisih ngegolinnya aja sama, poinnya sama dengan Bahrain dan Cina. Jadi kalau misalkan kalau di grup C itu peringkat pertamanya Jepang dengan 19 poin, Australia 10 poin, Arab Saudi 9 poin, timnas Indonesia 6, Bahrain 6, dan China 6. Jadi kalau insya Allah kita mampu mengungguli Bahrain, kita punya modal penting yaitu 9 poin gitu. Kemarin banyak yang bertanya tentang kok mainnya kayak gini ya. Udahlah, sekarang kita udah lepaskan itu. Kita benar-benar menata masa depan, karena kalau kita pikirin yang kemarin juga kan kita yang memang udah kalah ya. Tapi evaluasi perlu dilakukan di saat nanti lawan Bahrain gitu sih. Kalau prediksi sih, untuk prediksi saya kita menang sih 2-1. Insya Allah ya kita menang 2-1. Ya, debut yang manis juga untuk Ole ya. Kemarin Ole ngegolin gitu. Debut kurang manisnya untuk Patrick Kluivert ya gitu. Kalah, tapi debut yang manisnya untuk Ole menjebolkan gawang 1 gitu. Insya Allah saya akan live ya di pertandingan besok. Live, jadi pantengin, yang mau ikutan join silakan. Kita live besok di pertandingan Indonesia versus Bahrain. Oke. Makasih sekali lagi yang sudah bergabung untuk menonton live-nya saya. Semoga ini menambah inspirasi kalian semuanya, wawasan kalian, terutama untuk sepak bolanya gitu. Ya, masih nggak habis pikir sih, kemarin kalah, sedih juga gitu. Sedih ya, dibilang memang sedih ya, memang sedih lah timnas kita kalah. Ngikutin timnas itu dari dulu ya, dari zamannya masih ada ILB, ISL, dan terbentuknya 2 timnas masih dulu mengikuti zamannya pelatihnya Nezar, yang pelatih Semen Padang dulu tuh gitu. Nah. Indonesia versus Bahrain disiarkan langsung di televisi swasta dan di jam 24.05 waktu Indonesia Barat hari Selasa ya. Pantengin tuh, kita nonton bareng. Apalagi yang mau nonton di depan GBK atau di GBK, atau yang nonton di di tempat-tempat lain, nobar bareng, wah keren juga tuh gitu kan. Ya, gimana buat kalian semuanya yang ingin bertanya, silakan kita bahas bareng-bareng gitu, timnas Indonesia versus Bahrain. Boleh, silakan yang ingin bertanya. Putaran ketiga ini ya, gimana ya ngomongnya, seru sih ya kan, poinnya seru gitu. Karena jauh banget, udah 4-5-6 tuh kalau yang diliatin dari ABC gitu ya, kita tuh paling seru loh. 4-5-6 tuh poinnya sama, yang lain tuh enggak. Palestina, Kuwait, Oman di grup B tuh enggak sama. Korea, Kyrgyzstan, Qatar juga enggak sama. Ini yang buat kita, kalau di grup A sih
saya rasa udah ada yang mau masuk ke zona 3 playoff yang kelanjutan ya. Jadi kalau grup C ini kan belum. Ya mudah-mudahan kita lolos sih. Untuk peringkat 3 dan 4 aja lah. Karena kalau peringkat 2 agak sedikit sulit dan berat. Menurut saya berat banget. Ini berdasarkan menurut saya semua ya. Menurut saya sih berat banget gitu. Tapi kalau kita mau realistis ya peringkat 3 atau 4 lah gitu. Itu insya Allah kita realistis lah masuk zona itu. Yang penting lawan Bahrain ini jangan sampai kalah gitu. Apalagi nggak mengambil poin gitu. Kalau kita kalah atau kita benar-benar nggak punya poin itu Bahrain langsung naik peringkatnya gitu kan, menggeser Indonesia. Tapi kalau kita masih seri, China-nya kalah, kita masih di posisi yang sama gitu di bawah Arab Saudi. Penentuan 3 pertandingan yang akan dilalui timnas Indonesia ini adalah penentuan yang babak akhir ya menurut saya. Kalau misalkan kita nggak sepenuhnya seperti ini, waduh mengerikan gitu kan. Karena kita akan bertanding tuh di kalau nggak salah di Juni deh. Di Juni itu lawan China. Kita main di GBK. Terus tanggal nggak tahu tanggalnya tapi Juni juga kalau nggak salah. Juni juga sih itu main lawan Jepang gitu. Nah ini kan partai yang menentukan juga. Yang mengerikan tuh kan lawan Jepang. Tapi kalau lawan China Bahrain ya insya Allah ya semoga kita mendapatkan 6 poin gak hilang lah gitu 2 pertandingan itu gitu. Itu sebentar saya akan membacakan top score. Para top score ya. Untuk top skornya masih dipegang oleh siapakah dia? Ya, Laimat yang kemarin saya bilang betul Yordania. Oke, keren. Nah, itu dia. Poin yang sama dengan peringkat 5 dan 6. Ya moga-moga kita menang. Sekali lagi sih kita ya berdoa bersama besok tuh kita bisa unggul lah gitu. 2 pertandingan lah. Agak lawan Jepang sih jujur agak sulit yang lawan Jepang gitu. Kalau lawan Bahrain dan Cina-nya bisa yakin bisa lah gitu. Nah kalau untuk prediksi ya saya jujur aja megang timnas Indonesia 2-1 ya. Untuk prediksi aja, untuk giseng-giseng. Nah kalian gimana nih? Dan besok kalau China menang ya kitanya seri, China peringkat 4 gitu kan. Nah kita turun itu penentuannya besok lagi tuh lawan Cina. Itu sih agak gimana ya, aduh ngeri-ngeri sedap ya. Kalau misalkan nggak lolos ya aduh jangan sampai lah gitu, karena kita udah pergantian pelatih ya di tengah-tengah kompetisi gitu kan. Kemarin ya tergesa-gesa atau gimana juga nggak tahu lah. Jadi ya pergantian pelatih ini sudah dilakukan. Kita udah mendapatkan hasil yang kurang menarik, kurang baik di lawan Australia. Sekarang tinggal 3 pertandingan lagi nih. Ini adalah harus pembuktian ya. Udah nggak ada yang namanya bukan nunggu pembuktian lagi, bukan. Ini harus ada pembuktian nih dari Patrick Kluivert. Di sisa pertandingan ini ya benar-benar harus caretaker dari timnas Indonesia ini harus benar-benar mampu untuk menunjukkan kalau kita ini lagi benar-benar bisa nih bangkit gitu kan. Nggak ada yang tuh yang udah sekarang namanya yang udahlah nggak bisa. Sekarang tuh kita tuh udah terlalu sabar ya. Menurut saya kita sabar udah nonton. Apalagi kemarin nih ada di salah satu media sosial juga kan yang apa namanya, yang supporter timnas Indonesia juga ya gimana lah kurang baik gitu.
Ya semoga kita kedepannya lebih fair lagi, lebih bagus lagi dalam menyikapi sebuah pertandingan gitu. Saya berharap besok menang gitu lawan Bahrain, lawan China menang. Oke lah, kalau lawan Jepang kalah ya mau gimana gitu kan, emang udah Jepang ini udah bertengger di klasemen grup C ini udah jauh banget poinnya, 19 poin loh. Gak tutup, emang menurut saya tinggal sekali lagi seri aja udah lolos gitu kan, udah bertengger lolos langsung ke Piala Dunia gitu kan, yang diambil kan peringkat pertama aja kan. Nah, zona playoff ini kan direbutkan oleh 2 3 4 ini ya. 2 3 4 ini sedangkan si Australia ini 10, Arab Saudi 9, Indonesia 6. Bahkan bawahnya Bahrain, Cina 6 juga. Ya mau nggak mau disikat habis di dua pertandingan ini harus menang gitu. Itu sih dari prediksi dari saya ya gitu. Dan saya megang timnas Indonesia tetap 2-1. Semoga melenggang mulus, bisa mengalahkan dengan baik gitu. Itu. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian punya prediksi lain? Gitu. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah mengikuti live-nya saya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Selamat pagi untuk semuanya. Dan pastikan besok insya Allah saya akan live di pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain gitu. Live ya, insya Allah live ya kita ya gitu. Jadi ya yang nggak bisa bergabung mungkin masih ada perjalanan kerja, dan bagi yang mudik ya, bagi yang mudik berhati-hati, selamat sampai tujuan dan selamat sampai dengan rumah dengan baik dan kembali lagi ke mungkin negeri perantauannya dengan baik juga. Hati-hati di jalan, sehat walafiat, dan biar ketemu keluarga dengan bahagia, amin ya robbal alamin. Oke. Ya, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Itu saja dari saya. Silakan terima, bila memang ini adalah konten yang bermanfaat untuk kalian, silakan di follow, silakan di share boleh, silakan disukai juga boleh. Dan bagi kalian yang ingin bertanya boleh, saya berikan waktu 3 menit ya, 3 menit, semenit aja lah gitu ya. Bagi kalian yang ingin bertanya boleh, kalian ingin bahas bareng juga boleh gitu. Pastikan kalian semua saya doakan sehat walafiat, dimudahkan banyak hal. Oke, saya tunggu 1 menitnya bagi yang ingin bertanya. Oke, kita mulai dari sekarang. Siap. One menit ya, saya tunggu ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya tutup di live-nya kali ini. Selamat pagi untuk kalian semua. Salam dari Khalid Sport 12 dan Bos Kecil 14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.